April tahun 2025 menjadi titik balik dalam sejarah penerbangan militer global. China secara resmi meluncurkan jet tempur generasi ke-6 terbarunya, J-50 ke langit. Jet tempur ini sudah menimbulkan kekhawatiran di pusat komando angkatan bersenjata terkemuka dunia. Ini bukan sekedar evolusi, ini adalah lompatan kuantum dalam teknologi superioritas udara. J-50 bukan sekedar penerus J-20, tetapi jet tempur generasi ke-6 yang telah dikembangkan China dengan sangat rahasia selama lebih dari 10 tahun. Proyek ini diawasi oleh perusahaan Dirgantara China, AVIC, bekerja sama erat dengan lembaga militer dan pusat penelitian kecerdasan buatan. Jet tempur ini mampu beroperasi sepenuhnya secara otonom, tanpa pilot, atau dalam mode manusia dengan tambahan kecerdasan buatan, di mana sistem membantu pilot dalam membuat keputusan yang sangat cepat. J-50 dapat mengoordinasikan kawanan drone di udara, yang berubah menjadi pusat komando langsung di langit. Uji coba eksperimental menunjukkan penggunaan kamuflase aktif panel internal, mampu mengubah karakteristik visualnya, sehingga membuat deteksi menjadi jauh lebih sulit. Menurut data pengawasan satelit penerbangan, J-50 berlangsung selama 47 menit, dan termasuk pengujian rudal hipersonik, rudal yang sebelumnya diklasifikasikan di bawah program Dark Sword Insinyur, juga menguji jenis pertahanan cyber baru, di mana pesawat tempur tersebut mencoba untuk melawan serangan elektronik eksternal secara real-time, dan berhasil mengatasinya tanpa kerugian apapun. Dengan kedatangan J-50, China secara resmi memasuki perlombaan untuk mendominasi udara di tingkat yang baru. Militer China juga secara aktif mempersiapkan diri untuk perang masa depan. Di samping menguji jet tempur terbaru, insinyur dari perusahaan China, Kestrel Dynamics, salah satu perusahaan terkemuka di bidang penerbangan tak berawak terkoordinasi, telah mendemonstrasikan segerombolan drone militer. Demonstrasi tersebut dilakukan dengan menggunakan drone kecerdasan buatan Micro Kestrel KD-12, yang merupakan drone kompak dan sangat lincah, yang dirancang khusus untuk misi kompleks sebagai bagian dari segerombolan otonom. Perusahaan tersebut memamerkan lepas landas tersinkronisasi dari lebih 60 drone yang semuanya beroperasi tanpa kendali terpusat. Setiap unit terhubung ke jaringan mesh yang mengatur sendiri, yang memungkinkan setiap elemen segerombolan berinteraksi dengan perangkat di sekitarnya dan langsung beradaptasi dengan perubahan situasi. Inti dari perilaku cerdas drone terletak pada arsitektur jaringan saraf terdistribusi, yang dibuat melalui pelatihan dalam lingkungan simulasi. Drone KD-12 mampu menganalisis perilaku tetangga mereka, membentuk formasi 3 dimensi yang kompleks, dan menyesuaikan jalur penerbangan mereka secara real-time. Kawanan drone ini mampu membuat keputusan independen, memilih pemimpin, menetapkan peran, dan menyelesaikan misi, bahkan jika koneksi dengan stasiun darat terputus. Militer China juga telah meluncurkan jenis unit kendaraan udara pengintaian tak berawak, yang disebut Recon Bird, sebuah pesawat tanpa awak yang dirancang dalam bentuk burung yang realistis. Perkembangan teknologi tinggi ini disamarkan sebagai burung biasa, baik dalam penampilan maupun gaya terbangnya. Perangkat ini dilengkapi dengan sayap yang mengepak, yang memungkinkannya bergerak di udara tanpa diketahui, menyatu dengan lingkungan alam. Recon Bird dimaksudkan untuk pengumpulan intelijen, pengawasan rahasia, dan pemantauan video di daerah dengan sensitivitas tinggi. Recon Bird dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi, sistem transmisi data real-time, dan dapat digunakan baik pada siang maupun malam hari, termasuk dengan bantuan sensor inframerah. Berkat bentuk dan gerakannya, hampir tidak menimbulkan kecurigaan baik dari manusia atau musuh.
Halo semuanya, sekarang kita akan menjelajahi peternakan ayam industri modern, untuk melihat bagaimana telur dikumpulkan secara otomatis. Di sini puluhan ribu ayam petelur dibesarkan dalam sistem yang sepenuhnya otomatis. Mereka diberi makan melalui pengumpan otomatis, air bersih kaya mineral yang selalu tersedia, suhu kandang dikelola oleh teknologi pintar, untuk menjaga ayam tetap sehat, dan bertelur secara konsisten. Untuk memastikan kualitas dan keamanan, semua fasilitas dibersihkan dan didesinfeksi secara teratur, untuk mencegah penyakit, dan menjaga kebersihan yang optimal. Ayam-ayam ini dirawat melalui proses tertutup, dan diawasi dengan cermat. Setiap hari mereka bertelur puluhan ribu telur segar. Semua telur diangkut pada konveyor berjalan yang sepenuhnya otomatis, tidak memerlukan tangan manusia. Lihat telur-telur itu menggelinding dengan lembut. Peternakan ini biasanya membesarkan 50.000, hingga lebih dari 1 juta ayam, dengan setiap ayam bertelur sekitar 300 telur per tahu. Satu peternakan dengan 100.000 ayam, dapat menghasilkan hingga 30 juta telur setiap tahunnya. Bayangkan berapa banyak telur yang dihasilkan, jika peternakan memiliki 1 juta ayam. Setelah dikumpulkan dengan hati-hati, telur-telur tersebut diangkut langsung ke area pengemasan. Di sini lengan otomatis dengan lembut meletakkannya ke dalam rak khusus, sebelum kemudian dibawa ke pabrik. Begitu telur tiba di pabrik, perjalanan transformasi dimulai. Langkah pertama, mesin khusus dengan hati-hati mengeluarkan telur dari rak tempat telur-telur tersebut tiba. Setiap gerakan dikalibrasi untuk menghindari keretakan atau kerusakan, karena retakan kecil sekalipun dapat membahayakan kualitas produk. Selanjutnya telur-telur tersebut disortir berdasarkan ukuran, kecil, sedang, besar, dan ekstra besar. Sistem otomatis yang dilengkapi dengan timbangan presisi, memastikan setiap telur dikategorikan dengan benar. Lengan robot ini dengan lembut menangani setiap telur, tanpa retakan, dan tanpa kontak manusia. Hanya dalam 1 menit, ribuan telur yang bersih dan aman digerakkan, siap untuk perjalanan selanjutnya. Telur-telur tersebut kemudian melewati sistem pemeriksaan ultraviolet dan X-ray yang canggih. Di sini bahkan retakan terkecil, noda atau kotoran yang tidak terlihat oleh mata telanjang, langsung terdeteksi. Setelah pemeriksaan, telur-telur tersebut dipindahkan ke sistem pencucian yang sepenuhnya otomatis. Telur-telur tersebut dibersihkan menggunakan air hangat, atau semprotan ozon, secara efektif menghilangkan kotoran dan bakteri berbahaya dari cangkang telur. Selanjutnya udara panas mengeringkan setiap telur, dan di beberapa fasilitas lapisan minyak mineral tipis ditambahkan, untuk mengunci kelembaban, dan menghalangi bakteri. Untuk pengemasan telur utuh, sistem penimbangan memeriksa setiap telur sekali lagi, sebelum dikemas. Sekarang tibalah tahap pengemasan akhir. Telur yang sudah disortir bersih, ditempatkan ke dalam baki kertas atau karton ramah lingkungan, yang disegel secara otomatis, dan diberi label informasi penting. Setiap karton menyertakan kode pabrik, sehingga konsumen dapat mengetahui dengan pasti, dari mana telur itu berasal.
bahkan hingga ke peternakan. Setelah diberi label, kotak-kotak itu ditumpuk, dan disiapkan untuk transportasi ke pasar-pasar di seluruh negeri. Di sini juga menyiapkan produk telur rebus, prosesnya tidak kalah canggih dengan proses sebelumnya. Proses pembuatan telur rebus juga hampir sepenuhnya otomatis, dimulai dengan mencuci telur segar, kemudian mengukusnya di bawah tekanan tinggi selama sekitar 15 hingga 20 menit, pada suhu 212 derajat. Setelah direbus, telur langsung masuk ke sistem pendingin cepat. Dari sana setiap telur secara otomatis dikupas, dibilas, diperiksa dengan cermat, dan dikemas dengan rapi. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan ayam yang serba otomatis ini? Apakah di daerah kalian sudah ada industri peternakan yang menerapkan hal serupa?